Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana komentar atau respon dari Mas Kaisang sekaligus dari Ketua PSI dan Ketua Partai Hanura yaitu Osman mengenai permintaan atau usulan dari Purnawirawan TNI yang dimana mereka meminta Mas Gibran, Mas Wapres diganti di posisinya sebagai wakil presiden. Nah, bagaimana respon atau komentar kedua tokoh politik ini? Kita nonton sama-sama videonya berikut ini. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan agar mengganti Wapres kalau dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri, bagaimana usulan para Purnawirawan TNI? Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yes, ya. Mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Itu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara di depan kita terbentang jalan. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Para purnawirawan yang saya hormati, ini kalian sudah pada ngaco, kalian udah ngaco, kalian itu kalian ingin Indonesia ini berpecah-pecah ya. Kalau sempat Pak Gibran dimundurkan, dimanjurkan dari Wapres, Indonesia ini akan ribut. Jadi kalian sebagai purnawirawan jenderal itu, bagaimana jiwa kalian itu kan ada jiwa patriot, menjaga NKRI supaya jangan berpecah-pecah ya. Ini khususnya kepada Bapak Tri Sutrisno ini. Bapak itu sangat saya kagumi di masa Bapak sebagai wakil presiden di negara kita ini zamannya Pak Harto ya. Bapak itu sangat kalem, santun, sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia ini. Ada apa Bapak sekarang udah sepuh begitu ikut jadi diprovokasi oleh mereka-mereka itu yang ada kepentingan? Bapak Tri Sutrisno, anak-anak Bapak semuanya adalah pejabat publik di negara ini, semuanya rata-rata Pak ya. Tolong Pak, jagalah wibawa anak-anak Bapak. Lagian Bapak itu udah dituntun loh jalannya, kok sampai masuk lagi ke ranah-ranah politik yang diprovokator oleh mereka-mereka itu Pak. Pak Sutrisno, hormat saya, jagalah image Bapak, jagalah wibawa Bapak di negara ini Pak. Ya, Bapak tujuannya apa? Apabila ini terjadi, Gibran diundurkan dari wakil presiden Pak, negara kita ini tidak tahu lagi di mana demokrasinya. Kita akan berpecah-pecah ini. Makanya tolong Pak, ya tolong juga begitu dengan anak-anak Bapak Sutrisno, hormat saya. Tolong Bapak Sutrisno itu dijaga, ya diberikan pandangan-pandangan. Kan saudara-saudara kan semuanya ada di pemerintahan ini. Jangan ada merasa curiga kepada Mas Gibran itu, jangan ya. Kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah kemenangan rakyat. Jadi jangan kalian
bohongi kemenangan rakyat itu. Jangan kalian tiadakan suara rakyat yang memilih Pak Prabowo dan Gibran. Hormat saya kepada jenderal-jenderal yang purnawirawan, khususnya kepada Bapak Trisi Trisno. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Mengenai isu yang terjadi belakangan ini dan beberapa hari terakhir, ketika Forum Purnawirawan TNI meminta kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, untuk memberhentikan Bapak Wakil Presiden kita, yaitu Mas Gibran. Ayo teman-teman, kita satukan suara untuk membela Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Karena mereka dipilih satu paket ketika pemilu di tahun 2024 kemarin. Sangat disayangkan kejadian seperti ini ketika masuk ke dalam ranah yang bukan semestinya. Ketika masuk dalam sesuatu hal yang bukan diperbincangkan. Apa sih salahnya Mas Gibran? Kalau memang salah Mas Gibran, tak mungkin Pak Prabowo memilih dia sebagai wakil presiden. Tak mungkin rakyat Indonesia memilih dia sebagai wakil presiden bersama Pak Prabowo sepaket menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ini yang sangat disayangkan gitu loh. Masyarakat kita harus lebih selektif dan lebih bijaksana untuk menanggapi berbagai hal yang berhubungan dengan isu-isu yang seperti ini. Ini sangat disayangkan gitu loh. Ketika negara kita sedang berjuang untuk perbaikan ekonomi, ada aja isu-isu yang mengatakan hal yang seperti ini. Kemarin ijazah palsu Jokowi. Ketika ijazah palsu Jokowi sudah mereda, sekarang mereka meminta mencopot Mas Gibran sebagai wakil presiden. Ini yang sangat disayangkan. Ayo teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kita satukan suara untuk membela Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai selesai di tahun 2029 nanti. Terima kasih. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Kalau kau bermutu, nggak mungkin kau percaya. Kau bilang kan, Roy Suryo mengatakan link pupu papa 99,99% punya Gibran. Masa seorang purnawirawan mantan jenderal percaya omongan mantan narapidana? Kalau kau meyakini pupu papa itu milik Gibran, kenapa kalian nggak bawa ke pengadilan? Kenapa cuma cuap-cuap di media sosial? Itu menunjukkan betapa tidak bermutunya lah kau ini. Lalu dibilangnya juga ya, dia bilang link itu kelihatannya kalau moralnya nggak benar. Maksud dia ya kan, melalui pupu papa itu dia melihat moral Gibran itu nggak benar. Pak Kumis, kau yang tak bermoral, kau tak punya moral sama sekali. Kau berbicara masalah moral, padahal diri kau sendiri tak bermoral. Tak ada hormat kau sama wakil presiden. Walaupun dia lebih muda daripada kau, ya, tapi dia wakil presiden. Bicara moral padahal diri sendiri tak bermoral, mengatakan wakil presiden, ya, tidak bermutu. Pak Kumis, masa kau sudah selesai? Kau tuh bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa. Jadi nggak usah berlagu seolah-olah kau punya kuasa. Kata dia ya kan, kemudian katanya Dokter Tipa mengatakan dari kasus yang ada, ya maksudnya kasus pupu papa ini, itu menunjukkan bahwasanya Gibran itu punya kelainan jiwa. Kau sampaikan sama si Tipa, dia yang wanita punya kelainan jiwa. Kalau wanita waras tidak akan sibuk setiap hari mengurus urusan keluarga orang lain. Perempuan tak tahu malu kan, yang punya gangguan jiwa, setiap hari kerjanya cuma mengurus ya mantan presiden dan keluarganya. Apa itu yang mau kau dengar ucapannya?